Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita boleh bertemu dalam lanjutan pembahasan pelajaran Sekolah Sabat yang saat ini sudah masuk pelajaran yang ke-10 dengan judul Mengembalikan. Nah saudaraku, sebelum kita lanjut, kebutuhan kita yang terbesar supaya kita boleh memahami pelajaran ini, kita harus minta tuntunan kuasa sorga. Kita berdoa. Bapa di sorga, Kau yang butuhkan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya hadir saat ini dalam hati masing-masing kami, agar kami boleh memaknai setiap firman yang akan kami perdalam. Terima kasih untuk jaminan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan jadi bagian kami semua, dalam nama Yesus. Amin. Oke saudaraku, ayat yang menjadi landasan pembahasan kita diambil dari Wahyu 14 ayat 13. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah saudaraku, ketika saudara mulai berpikir bahwa saudara sudah ada di akhir tahun-tahun produktif kita, kira-kira apa yang ada di benak kita? Apakah ada kekhawatiran? Apakah ada kecemasan? Sebagai manusia normal, kita mungkin khawatir, kita cemas dengan apa yang akan terjadi nanti. Tapi nasihat daripada pena inspirasi menuliskan seperti ini. Mereka harus mengesampingkan kecemasan dan beban, dan mengisi waktu mereka sebahagia mungkin dan menjadi matang untuk sorga. Nasihat penting untuk kita, jangan cemas. Jangan cemas dengan beban yang ada di depan kita. Kalau boleh kita isi sebahagia mungkin waktu-waktu yang mungkin bagi kita, saya tidak punya lagi kekuatan, saya tidak lagi bisa berkarya, dan lain-lain. Tuhan mau supaya kita matang untuk sorga dan bahagia untuk hal itu. Jangan cemas. Lebih lanjut saudaraku, kalau kita pelajari pelajaran ini, kita akan terfokus kepada hal-hal yang sepertinya harus kita lakukan dan biasa kita lakukan, tapi kadang-kala kita menahan diri. Kita biasanya mencapai satu tahapan kehidupan dengan banyak sumber daya yang kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Ini pertanyaan penting. Kemudian, peran saya sebagai penata layanan, bagaimana seharusnya saya kembalikan yang menjadi milik Tuhan, apa yang Dia sudah berikan untuk kita. Mari kita coba pelajari satu demi satu pelajarannya. Pertama, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Lukas 12 ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Harta orang kaya semakin lama semakin bertambah. Dia membangun lumbung yang lebih besar dan dia merasa puas dengan apa yang dia lakukan. Masa pensiunnya ada jaminan. Pertanyaan, apakah ada yang salah dengan hal ini? Cerita dalam Lukas pasal 12 ayat 13-21 ini tidak salah saudara, tindakan seperti itu. Oleh karena tindakan untuk mempersiapkan segala sesuatu. Nah, seperti yang Yesus tunjukkan, masalah dalam cerita ini bukan masalah dia membangun lumbung dan mempersiapkan segala sesuatu. Apa masalahnya? Masalahnya, pria ini serakah. Ia tidak mau membagikan apa yang telah Allah berikan kepadanya kepada orang lain. Dia tidak mau share apa yang sudah menjadi berkatnya. Ini masalahnya. Kadang-kala kita merasa bahwa kita sudah memiliki banyak harta, bahkan sudah berkecukupan, tidak tahu apa lagi yang akan kita lakukan. Tapi kita lupa untuk membagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Selama kita memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, kita harus melakukan yang benar dengan segala sesuatu yang telah Allah berikan ke tangan kita. Kekuatan kita, talenta, sumber daya kita, kita harus gunakan kalau boleh jadi berkat juga bagi orang lain. Semua hal ini saudaraku, kita harus kembalikan kepada pemiliknya dengan cara yang luar biasa, praktik sederhana yang harus kita lakukan, kita tunjukkan buktinya kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Kemudian, bagaimana kita mempersiapkan masa depan?
Amsal 13 ayat 22, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Masa depan kita, saudaraku, jelas. 1 Timotius 6 ayat 7 berkata, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apapun keluar. Apa yang harus kita lakukan dengan hal-hal yang akan kita tinggalkan? Itu tetap adalah milik Tuhan, saudaraku. Tidak peduli berapa banyak itu, Alkitab mendorong kita untuk menyerahkan penata layanan kita kepada anak-anak dan kerabat kita. Amsal pasal 13 ayat 22, 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Jika tidak ada ahli waris, kita harus menyerahkannya kepada gereja. Kita memiliki kekayaan, tapi kita pikir kepada siapa kita akan berikan? Apakah kepada anak cucu? Atau kepada ahli waris yang lain? Ini tantangan untuk saya dan saudara. Jika saudara mau mempersiapkan untuk masa depan, jangan hanya persiapkan masa depan sebatas di dunia ini, tapi Anda boleh persiapkan masa depanmu untuk sampai di dalam kerajaan sorga. Di beberapa negara, warisan itu secara otomatis dialihkan ke anak-anak mereka. Jika undang-undang warisan di negara saya dan saudara tidak setuju dengan rencana atau rancangan ini, Anda harus tulis surat wasiat atau surat perjanjian agar warisan itu diserahkan kepada orang yang tepat atau kepada organisasi yang tepat. Jadi saudara, ini yang perlu kita buat. Keputusan yang kita buat menentukan masa depan anak cucu kita, bahkan masa depan pelayanan kita. Nah saudara, kita ditantang untuk meninggalkan warisan yang terbaik untuk anak cucu kita, bahkan untuk gereja kita. Akankah kita merespons dengan menyimpan harta kita di sorga, sehingga warisan kekal yang Tuhan anugerahkan kepada kita akan menjadi bagian kita. Warisan kita di dunia ini, kita dengan rela hati akan berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ataupun kepada orang di sekitar kita, ataupun gereja kita. Kemudian, pelajaran penting lainnya, bagaimana kita bisa menikmati berkat-berkat ini. Amsal 27 ayat 24, karena harta benda tidaklah abadi, apakah mahkota tetap turun-temurun? Sudahkah Anda menerima berkat dari Tuhan? Ini pertanyaan penting. Apakah kita sudah merasa bahwa kita sudah menerima berkat dari Tuhan? Nikmatilah berkat-berkat itu. Jangan menyia-nyiakan, gunakanlah dengan bijak. Berilah Allah persepuluhan dan persembahan. Kemudian, penuhi kebutuhan rumah tangga Anda. Jangan lupakan juga kepada orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi terserah bagi kita untuk membuat persediaan agar kita mungkin dapat siap untuk masa depan. Ataukah kita membagi berkat yang lain kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan? Atau kita juga membagi berkat kita demi kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu terserah kita. Itu komitmen saudara. Janji yang mati adalah merupakan suatu pengganti yang sangat mengerikan atas kedermawanan yang hidup itu. Hamba Allah harus membuat janji-janji mereka setiap hari di dalam perbuatan-perbuatan yang baik dan persembahan yang limpah kepada Allah. Counsels and Stewardship halaman 326. Ingat baik, janji yang mati katanya adalah merupakan satu pengganti yang sangat mengerikan. Artinya, kalau kita berjanji, harus kita penuhi. Jangan kita sudah berjanji tapi kita tidak penuhi. Tuhan menginginkan supaya pekerjaan pelayanan maju. Tuhan mau agar kita berkembang dan Tuhan mau agar kita diberkati setiap hari. Karena itu, mari kita datang buat komitmen dengan Tuhan. Kita persembahkan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan pelayanannya. Kapan kita harus kembalikan? Ini pertanyaan yang bagi kita, ini pertanyaan apa perlu lagi ditanyakan? Masalahnya, kita mungkin masih menunda mengembalikan milik Tuhan. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Seiring bertambahnya usia, saudaraku, kita cenderung berpegang teguh pada harta benda kita. Tidak pernah cukup
semakin kaya Anda, semakin Anda ingin lebih kaya. Pengkhotbah pasal 5 ayat 10 ternyata tidak salah. Ini adalah jebakan dari setan untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Alkitab mendorong kita untuk tidak pernah menaruh harapan pada kekayaan. 1 Timotius 6 ayat 17. Tetapi harus puas dengan apa yang kita miliki. Beberapa orang mungkin tidak memberikan kembali kepada Tuhan apa yang mereka dapat lakukan hari ini karena mereka takut kekurangan selama masa tua mereka. Kita sedang merampas berkat orang-orang yang mana mereka dapat miliki sekarang, dan kita merampas berkat dari diri kita sendiri. Ini luar biasa, saudaraku. Katanya ketika kita tidak mengembalikan atau memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kita menahan, kita tunda, kita sedang merampas berkat-berkat untuk orang-orang yang membutuhkan. Bahkan kita merampas juga berkat di dalam diri kita. Karena semakin banyak kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kepada pelayanan pekerjaan Tuhan, ternyata semakin banyak berkat yang akan kembali kepada kita. Makanya, kalau kita tidak memberi, kita sedang merampas berkat dari diri kita sendiri. Sekarang pertanyaan, apa manfaatnya untuk kita sekarang ini? Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah kau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Allah memiliki semua yang kita miliki, saudaraku. Mazmur pasal 24 ayat 1 jelas. Bumi yang ada di dalamnya, bahkan dunia serta yang ada di dalamnya, itu semua adalah milik Tuhan. Dia memberi kita kehidupan, di mana Dia senantiasa siapkan kekuatan untuk kita boleh berkarya. Ini Tuhan kita. Tuhan siapkan segala potensi yang ada supaya kita boleh miliki. Pertanyaan, apa keuntungan memberi kembali kepada Tuhan saat kita masih hidup? Pemberi dapat melihat hasil daripada donasi mereka. Mungkin bisa saja itu dalam bentuk gedung gereja yang baru, atau orang muda yang boleh belajar di universitas, atau pekerjaan Injil yang maju oleh karena bantuan kita. Nah, lihat, ketika Anda masih memiliki waktu untuk melihat pelayanan-pelayanan ini, berikanlah kepada yang membutuhkan. Atau orang atau pelayanan yang menerima dapat memperoleh manfaat hari ini ketika keperluan-keperluan yang dibutuhkan diberikan. Kemudian, itu juga memberi contoh yang baik tentang kemurahan hati dan mengasihi orang lain. Contoh kepada anak cucu kita. Dan selanjutnya, ini juga mengurangi dampak pajak kekayaan. Apalagi manfaatnya? Bisa menjamin bahwa donasi masuk ke entitas yang tepat. Karena kita lihat sendiri. Karena tidak ada pengadilan atau kerabat yang tidak puas, yang kemudian tidak terlibat dalam hal ini. Kemudian keuntungan yang lain menunjukkan bahwa hati pemberi berubah dari keegoisan menjadi mementingkan orang lain. Luar biasa. Ternyata ketika kita memberi, keuntungannya paling banyak untuk diri kita. Untuk sifat dan keegoisan kita diubah. Kita menjadi anak Tuhan yang mementingkan orang lain, mementingkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Apalagi kita sedang mengumpulkan harta kita di sorga. Ini manfaat yang kita boleh peroleh tatkala kita memberi yang terbaik dan memberi hati kita untuk Tuhan. Saudaraku, dalam buku Testimonies for the Church, jilid pertama, chapter 77, halaman 423, pena inspirasi berkata, jika mereka, ini orang-orang usia lanjut, mau mengambil posisi yang Allah kehendaki bagi mereka, hari-hari terakhir mereka mungkin menjadi yang terbaik dan paling bahagia. Mereka yang memiliki anak-anak yang dalam kejujuran dan pengaturan yang bijaksana, mereka memiliki alasan untuk ceritakan. Mereka harus membiarkan anak-anak mereka membuat mereka bahagia. Kecuali jika mereka melakukan ini, setan akan mengambil keuntungan dari kurangnya kekuatan mental mereka dan mengaturnya untuk mereka. Mereka harus mengesampingkan kecemasan dan beban dan mengisi waktu mereka dengan bahagia semampu mereka dan siap menuju sorga. Bagaimana kita siap menuju sorga? Mari kita hidup bahagia.
Kita jangan cemas dengan apa yang kita miliki, saudaraku. Mari kita persiapkan diri kita, hidup kita, hubungan kita dengan sesama, dengan anak cucu kita. Siapkan supaya di hari tua benar-benar ada kebahagiaan yang tiada taranya yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ada kepuasan tersendiri karena kita dari hati kita senang membantu, memberi kepada pekerjaan pelayanan, orang-orang yang membutuhkan, dan banyak hal lain yang saya percaya kita semua sudah pahami. Biarlah kiranya pembahasan pelajaran ini akan memberikan inspirasi bagi kita untuk tidak pernah menunda keputusan yang kita ambil ketika kita didorong oleh Roh Kudus untuk memberi, membantu orang-orang, membantu pelayanan. Kita akan katakan, saya siap, I will go. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pelajaran yang penting, di mana kami diajar untuk mengembalikan milik Tuhan. Bahkan kami juga ketika memberi kepada sesama kami, ketika kami memberi kepada pelayanan pekerjaan Tuhan, kami sedang mengembalikan apa yang milik Tuhan. Dan kami tahu ini akan mengikis sifat egois kami menjadi anak-anak Tuhan yang senang untuk memberi dan memberi bantuan kepada pelayanan dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tolonglah kami yang lemah ini Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang rendah hati, yang suka menolong orang lain. Berkati semua anak Tuhan yang sudah mendengarkan channel ini. Berkat-berkat surgawi dilimpahkan kepada mereka, dan mereka siap menyokong pelayanan pekerjaan-Mu. Kasih karuniamu, damai sejahtera-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.